Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini aku pengen bagiin ke kalian tips-tips dalam menentukan jurusan mana nih yang akan kalian ambil dalam melanjutkan pendidikan kalian di perguruan tinggi. Karena dalam menentukan jurusan mana yang akan kita ambil, itu kita harus memperhatikan beberapa aspek ini agar kita tidak salah pilih dan akhirnya kita boring di tengah jalan gitu. Jadi langsung aja kita mulai ke tips yang pertama. Tips yang pertama ini adalah mengenali potensi diri. Kenapa mengenali potensi diri? Karena sebelum kita berjuang dan mendapatkan kursi di jurusan yang kita pilih nanti, kita harus kenal dulu nih potensi yang kita punya itu apa. Misalkan kita punya potensi di bidang sains ataupun matematika, berarti jurusan yang tepat untuk kita ambil yaitu jurusan yang seperti statistika ataupun jurusan kedokteran, karena itu berbau sains dan matematika. Nah, beda ceritanya kalau kalian itu punya potensi di bidang bahasa dan juga sastra. Berarti jurusan yang tepat untuk kalian ambil yaitu kayak pendidikan bahasa Inggris ataupun sastra Inggris dan sastra bahasanya. Tips yang kedua ini adalah kenali passion yang dimiliki. Modal utama lainnya dalam menentukan jurusan yang akan kalian pilih adalah passion atau minat atau hasrat. Kenapa? Karena jika kamu mempunyai potensi dalam bidang sains, tetapi passion kamu adalah belajar bahasa, berarti itu bisa menjadi salah satu poin di mana kamu memilih jurusan bahasa. Tapi yang harus kamu ingat di sini adalah passion yang kamu punya di sini merupakan salah satu hal terkuat yang emang ada di dalam diri kamu. Misalkan kamu hobinya itu memang belajar bahasa, sehingga kalau kamu memilih jurusan bahasa itu tidak menjerumuskan kamu ke dalam jurusan tersebut. Jadi betul-betul kamu kenali kalau emang ini tuh passion kamu, ini tuh hasrat kamu dan hobi kamu tuh di sini gitu. Tips yang ketiga adalah sesuaikan dengan budget yang kalian punya. Jadi dalam menentukan jurusan pun kalian harus melihat budget kalian nih. Budget kalian itu berapa untuk kuliah. Jadi kalian tidak salah pilih jurusan, karena kita tahu sendiri jurusan-jurusan yang ada kan punya biaya yang berbeda-beda. Ada yang mahal banget, ada yang murah. Jadi ketika kita ingin menentukan itu, kita melihat dulu nih budget kita berapa. Kalau misalkan kita kuliah menggunakan uang dari orang tua, berarti kita diskusikan lagi sama orang tua. Jangan kita memilih jurusan yang emang punya biaya yang sangat mahal dan orang tua kita nggak bisa membiayain, terus kita mau jadi apa gitu kan. Jadi kita harus melihat budget lagi nih. Kalau emang kita tuh pengen banget jurusan itu dan budget kita tidak mumpuni, berarti kita harus mengejar yang namanya beasiswa. Itu adalah jalan satu-satunya untuk membantu kita dalam masalah budget. Nah, tips yang keempat adalah kalian melihat potensi pekerjaan dari jurusan yang akan kalian pilih. Nah, jadi sebelum kita melihat jurusan mana yang akan kita pilih, kita juga harus melihat dulu nih peluang pekerjaan kedepannya itu seperti apa. Misalkan kalau kalian memilih jurusan pariwisata, berarti kalian itu akan bekerja di dunia pariwisata seperti perhotelan, biro perjalanan, ataupun dinas-dinas pariwisata atau kementerian pariwisata. Jadi melihat dulu nih pekerjaannya dari jurusan yang akan kita pilih, karena nggak ada gunanya kalau kita memilih jurusan yang keren tapi peluang kerjanya nggak ada. Karena tujuan utama dari kita kuliah yaitu untuk mendapatkan pendidikan dan kerja. Jadi ya jangan salah pilih, karena kalau kalian salah pilih berarti kalian kuliah, lulus, dan nganggur. Tips yang kelima yaitu lakukan riset. Nah, lakukan riset terkait dengan jurusan yang akan kita ambil. Riset yang bisa dilakukan yaitu dengan mencari tahu lokasi, lulusan, kemudian mata kuliah, biaya kuliah per semester, hingga profil dari jurusan yang akan kita ambil. Ini bisa membantu kita semakin yakin untuk mengambil jurusan tersebut.
Nah, jadi sebelum kita melakukan riset, kita itu harus menentukan daftar dulu nih dari beberapa jurusan yang akan kita ambil sesuai dengan minat kita, sesuai dengan passion kita, dan sesuai dengan budget kita nih. Setelah itu kita pilih nih, kita membandingkan satu dengan yang lainnya, sehingga kita akan lebih matang dalam menentukan jurusan mana yang akan kita ambil. Tips yang keenam yaitu tidak ikut teman. Ini kelihatan sepele, tapi ini merupakan masalah yang sangat-sangat fatal. Jadi ketika kita memilih jurusan hanya karena kita ikut teman ataupun bahkan kita ikut kekasih kita, ini bisa menjadi bumerang sendiri buat kita nih. Jadi jangan pernah ikut teman, tapi pilihlah jurusan yang emang sesuai dengan minat, passion, dan biaya yang kalian punya. Karena emang sulit juga ya kalau kita berkuliah di sebuah jurusan yang gak ada siapa-siapa yang kita kenal. Tapi tenang aja, kalau kalian menjalaninya dengan baik, dengan fokus pada tujuannya, teman itu akan datang sendiri. Jadi pilihlah jurusan yang emang punya kecerahan di masa depan kamu tanpa ikut teman. Nah, dan tips yang terakhir yaitu tips ke-7 adalah melakukan konsultasi. Dengan siapa kita melakukan konsultasi? Bisa dengan guru, bisa dengan kakak, ayah, ibu, senior, ataupun orang-orang yang emang bergelut di jurusan tersebut. Jadi kita bisa mencari tahu lebih dalam lagi tentang jurusan tersebut agar kita itu tidak buta dengan jurusan yang akan kita pilih. Nah, jadi sebelum kalian daftar atau sebelum kalian tes ke perguruan tinggi, kalian sudah harus punya minimal 1 atau 2 jurusan yang akan kalian pilih. Kenapa? Karena kalau kalian nggak punya minimal 2 saja nih jurusan yang akan kalian pilih, berarti masa depan kalian gelap karena kalian nggak punya tujuan untuk masa depan kalian. Nah, itu dia 7 tips dalam memilih jurusan buat kuliah menurut aku. Semoga bisa membantu kalian dalam memilih jurusan kalian. Dan semoga setelah kalian memilih jurusan kalian, kalian bisa lolos dan kalian berkuliah dan menggapai cita-cita kalian. Thank you and see you next video.